Cody Rhodes ingin jadi bos kreatif WWE gantikan Triple H. John Cena dan Brock Lesnar akan jadi pembuka. Perasaan CM Punk ke AJ Lee akhirnya balik ke WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Cody Rhodes ingin jadi bos kreatif WWE gantikan Triple H. Ngomongin soal Cody Rhodes, dia kemarin nongol di ESPN acara Unsportsmanlike buat promosi WrestlePalooza. Cody ditanya, apakah dia bisa ngelihat dirinya jadi kayak Triple H 10 tahun ke depan, jadi bos kreatif dan chief content officer WWE. Jawaban Cody lumayan seru. Dia nyebut beberapa nama kayak CM Punk sama Seth Rollins sebagai calon kandidat, bahkan dia juga ngaku bisa aja masuk ke jalur itu. Dia bilang, awalnya aku mikir jelas aku kandidat terbaik, tapi sekarang aku lihat ada persaingan. Punk tuh jago banget ngembangin talenta muda, Rollins emang lebih kasar tapi bisa jadi bos yang hebat. Aku sendiri sih pengen tapi belum tentu siap sekarang. Cody juga nyebut nama-nama kayak Bayley sama Roman Reigns bakal tetap punya pengaruh besar. Dan intinya menurut dia WWE lagi aman di tangan Triple H, tapi nanti generasi sekarang juga bakal nerusin. Menurut kalian, siapa nih yang paling cocok jadi penerus Triple H? Komen di bawah. John Cena dan Brock Lesnar akan jadi pembuka. Ada update gede dari Pat McAfee nih. Dia ngumumin kalau Brock Lesnar lawan John Cena bakal jadi opening match di WrestlePalooza. Padahal sebelumnya diumumin sama Joe Tessitore di Raw kalau Lesnar vs Cena itu bakal jadi main event. Jadi entah kenapa WWE ngerubah line-up-nya. Misteri banget tapi justru bikin penasaran. Sebenarnya siapa yang bakal nutup acara ini? Ada beberapa opsi nih. Cody Rhodes lawan Drew McIntyre sempat masuk kandidat main event. CM Punk dan AJ Lee lawan Seth Rollins dan Becky Lynch juga bisa jadi main event. Apalagi ini comeback pertama AJ Lee setelah 10 tahun. Menurut kalian, pertandingan mana nih yang perlu jadi main event di WrestlePalooza? Komen di bawah. Perasaan CM Punk ke AJ Lee akhirnya balik ke WWE. Bulan ini mantan Divas Champion AJ Lee balik lagi ke WWE dan comebacknya itu nggak main-main. Dia muncul buat nolongin suaminya. AJ langsung hajar Becky Lynch setelah The Man berani naruh tangan ke suaminya, si second citizen CM Punk. Nah, Punk sendiri sempat diwawancara di podcast Pardon My Take. Di situ si Best in the World ini buka-bukaan soal perasaan dia ngelihat AJ balik ke WWE. Dia bilang gini, aku lagi ngerasain momen terbaik hidupku. Aku tuh kayak suami paling nerd yang super bangga. Aku selalu pengen ngabisin banyak waktu sama istriku dan sekarang bisa kerja bareng di WWE itu kayak mimpi jadi kenyataan. Dan yang makin gila lagi, di WrestlePalooza, AJ bakal tanding buat pertama kalinya sejak tahun 2015. Jadi udah hampir 10 tahun doi nggak nginjek ring. Punk bilang istrinya itu benar-benar sebuah inspirasi. Katanya dia inspiratif banget, sumpah. Kekuatan mentalnya gila, banyak faktor dari pola makan juga, tapi dia juga super kuat di gym. Angkat beban berat, kerja keras tiap hari, kata Punk. Menurut kalian, apakah kalian akhirnya seneng AJ Lee balik ke WWE? Komen di bawah. Joe Hendry fix akan jadi WWE Superstar. Kalau kalian sering nonton WWE belakangan ini, nama Joe Hendry pasti nongol terus. Apalagi sejak WWE kerjasama sama TNA. Hendry udah sering banget muncul di NXT, bahkan sempat ikutan Royal Rumble tahun 2025. Terus naik lagi ke WrestleMania 41 lawan Randy Orton. Gila kan tuh jalurnya. Baru-baru ini Hendry bahkan nongol di segmen backstage bareng Bobby Roode, Shari Dempsey, dan Bryan Sinclair. Roode bilang ke dia, bro, mending fokus ke title NXT aja. Nah, menurut laporan terbaru, udah ada konfirmasi dari beberapa sumber. Joe Hendry bakal full time di WWE mulai awal tahun 2026. Jadi pelan-pelan dia udah dipindahin dari TNA ke program WWE. TNA Presiden Carlos Silva bilang Hendry masih masuk kontrak sama TNA, tapi mereka koordinasi bareng WWE buat pemakaian talent. Tapi intinya jelas, ke depan Hendry bakal makin sering nongol di NXT, bahkan diprominensiin lebih gede lagi. Menurut kalian, apakah Joe Hendry emang lebih cocok di WWE? Komen di bawah. Reaksi Nikki Bella yang akhirnya kembali ke WWE. Setelah vakum 3 tahun, Nikki Bella comeback di Women's Royal Rumble 2025. Ini pertama kalinya dia balik serius setelah terakhir cabut tahun 2018. Sebelumnya, Nikki cuma sempat balik sekali di Women's Royal Rumble tahun 2022 bareng Brie Bella. Terus tahun 2023, mereka resmi keluar bareng dari WWE.
Sekarang Nikki bilang motivasinya jelas. Dia pengen buktiin kalau dia masih bisa ngimbangin generasi cewek WWE sekarang. Seru banget balik lagi. Aku udah bilang ke diriku sendiri, kasih dirimu grace. Aku udah punya era dimana aku buktiin semuanya. Tapi kali ini aku pengen buktiin kalau aku masih bisa masuk ke divisi beres yang gila ini. Menurut kalian, apakah kalian suka Nikki Bella di era baru WWE ini? Komen di bawah. Batista iri John Cena sukses jadi Peacemaker. Aktor sekaligus mantan juara WWE, Dave Batista akhirnya buka suara soal rumor bahwa dia sebenarnya pilihan pertama James Gunn buat jadi Peacemaker di The Suicide Squad. Tapi karena bentrok jadwal sama film Army of the Dead, peran itu akhirnya jatuh ke John Cena. Batista bilang dia sebenarnya pengen banget ambil peran itu karena James Gunn yang nulis karakter Peacemaker khusus buat dia. Tapi akhirnya dia ngaku ternyata itu berkah terselubung. Jujur aja, aku nggak bakal bisa mainin karakter itu sehebat John Cena. Cena tuh perfect banget buat Peacemaker. Kalau aku yang main, hasilnya nggak bakal sesukses itu. Dia bahkan ngaku agak iri, tapi juga salut sama performa Cena yang bikin karakter itu jadi ikonik banget di DC Universe. Menurut kalian, apakah John Cena itu aktor yang lebih baik dari Batista? Komen di bawah. Stephanie McMahon tidak ingin balik ke ring lagi. Minggu ini ada obrolan seru banget di podcast What's Your Story bareng Stephanie McMahon. Tamu spesialnya Nikki Bella. Topiknya pensiun di dunia wrestling. Tapi kalian tahu kan, di dunia pro wrestling tuh kata retire seringnya cuma gimmick. Gak jarang ujung-ujungnya balik lagi ke ring. Nikki sendiri cerita kalau dia sadar pegulat tuh sebenarnya nggak pernah benar-benar pensiun. Stephanie juga cerita pengalamannya waktu ditanya soal comeback di pre-show WWE Evolution. Bikin nanya, kamu masih punya satu match lagi nggak? Stephanie langsung jawab, enggak. Dia bilang, kamu lihat divisi cewek sekarang. Gila, aku bisa malu-maluin diri sendiri kalau coba balik. Mereka terlalu jago. Tapi kamu, Nikki, masih bisa ngelakuin itu semua. Stephanie McMahon itu terakhir kali tanding di WrestleMania 34 tahun 2018 bareng Triple H lawan Kurt Angle dan Ronda Rousey. Dan single match terakhirnya malah lawan siapa lagi kalau bukan Brie Bella di SummerSlam tahun 2014. Jadi udah lama banget Stephanie McMahon gak nyentuh ring. Menurut kalian, apakah Stephanie McMahon perlu kembali ke ring WWE lagi? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible.